wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi fadli tarahum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya Allah muliakan kita untuk bisa berkumpul bersama, untuk bersama-sama kita berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji ilmu agama yang mana ini semuanya adalah syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syiarnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita menyebarkan zikir, menyebarkan salawat, menyebarkan ilmu agama. Ini sama seperti mengagungkan daripada syiarnya Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman yang artinya barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka hal itu muncul dari hati orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengagungkan syiarnya Allah, menebarkan syiarnya Allah dengan zikiran, salawatan, kajian ilmu agama, ini muncul dari hati-hati orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat dari jabatan, tidak dilihat dari harta, tidak dilihat dari keturunan, tapi dilihat dari ketakwaan kepada Allah. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah yang paling mulia di sisi Allah. Mengapa? Karena beliau adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salah satu sifat yang mulia, yaitu sifat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat kasih sayang. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu utusan dari jenis dirimu, dari manusia. Bagaimana sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Azizun 'alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaanmu. Nabi Muhammad merasa sedih, merasa berat ketika umatnya menderita. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untukmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira ketika umatnya itu gembira. Nabi Muhammad itu sedih ketika umatnya itu susah. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sayang. Ini adalah sifat yang mulia yang diambil daripada sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rauf Ar-Rahim,
yang maha simpati, maha kasih sayang yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa orang yang tidak memiliki kasih sayang, khususnya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, khawatirnya dicabut kasih sayangnya dari hati. Kalau Allah sudah mencabut sifat kasih sayang dari hati seorang hamba, maknanya itu tanda orang itu celaka dunia dan akhirat. Jadi orang yang selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, salah satu tandanya memiliki sifat kasih sayang. Banyak di dalam hadis dijelaskan dalam sabda-sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Muhammad bersabda, la yadkhulul jannata illa rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk ke dalam surga kecuali orang yang punya sifat kasih sayang. Jadi orang masuk ke dalam surga itu orang yang memiliki sifat kasih. Kalau nggak ada sifat kasih sayang, nggak mungkin masuk ke dalam surga. Galu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kulluna rahimun, kita semua punya sifat kasih sayang. Gala dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa rahimu man yarham nafsahu khassah. Bukanlah orang yang punya sifat kasih sayang hanya menyayangi dirinya sendiri. Bukan itu orang yang kasih sayang. Tapi orang yang kasih sayang, walakin ar-rahim man yarham nafsahu wa ghairahu, orang yang kasih sayang terhadap dirinya dan juga kepada orang lain. Itu baru orang yang akan masuk ke dalam surga. Wa ma'na rahmatuhu li nafsihi ayyarhamaha min adzabillahi ta'ala bitarkil ma'asi wa taubati minha wa fi'li ta'ati wal ikhlasi fiha. Apa makna kita kasih sayang terhadap diri kita sendiri? Maknanya apa kita menyayangi diri kita? Maknanya adalah kita menyayangi diri kita dari siksanya Allah, menyelamatkan diri kita dari siksanya Allah, bertaubat daripada kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan dan berbuat taat kepada Allah serta ikhlas kepada Allah Subhanahu. Itu namanya orang yang menyayangi dirinya sendiri. Karena orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, janganlah kamu menganiaya dirimu di dalam bulan-bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang satu adalah bulan Rajab. Ya, jangan kamu menganiaya dirimu, kata Allah. Apa maknanya? Berbuat dosa. Sebab orang yang berbuat dosa mencelakakan dirinya sendiri, sama seperti menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang yang menyayangi dirinya sendiri adalah dengan meninggalkan kemaksiatan dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu. Wa makna rahmatuhu li ghairihi alla yas'a fi adiyatil muslim. Dan apa makna menyayangi orang muslim, menyayangi orang lain, yaitu tidak menyakiti orang lain. Yang namanya menyayangi orang lain tidak menyakiti orang lain, itu minimalnya. Orang yang tidak berusaha tidak menyakiti orang lain, itu yang dinamakan dengan orang yang kasih sayang. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man saliman nasa min yadihi wa lisanihi. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang muslim itu siapa? Yang selamat. Yang selamat, ya. Yang menyelamatkan manusia. Orang muslim itu yang menyelamatkan manusia dari keburukan tangannya dan keburukan lisannya. Ya. Maknanya tidak menyakiti orang lain dengan tangannya, dengan perbuatannya, dan tidak menyakiti orang lain dengan lisannya, ucapannya. Baru itu namanya orang muslim. Itu al-muslim yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad.
Wa yarhamul bahaima fala yukallifuha ma la tutiku. Bahkan menyayangi hewan sekalipun, kita harus punya rasa kasih sayang terhadap hewan sekalipun. Tidak memaksa hewan di luar kemampuannya. Dipaksa kerja, ya, nggak dikasih makan, ya. Fakat warada, bahkan diriwayatkan, pernah diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi yang cerita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cerita dari TV, dari HP, dari mana-mana, tapi yang cerita Nabi Muhammad. Bainama rajulun yamshi fit thariq, ada seseorang yang ketika berjalan melintasi padang pasir. Fastadda alaihi al-atash, orang ini mengalami sangat kehausan, ya, mengalami sangat haus. Fawajada bi'ran fanazala biha wa syariba, lalu menemukan sumur. Jarang-jarang ada sumur, apalagi sungai, sumur aja jarang di padang pasir. Ketika orang ini menemukan sumur, turun ke dalam sumur karena nggak ada timba, ya, turun ke dalam sumur lalu minum dari air sumur. Tsumma tala'a fa idza kalbun yalhathu minal 'atsi, lalu ketika naik dari sumur, ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Jadi ini anjing sangat kehausan. Faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalba minal 'atsi mithlu alladhi balagha minni. Orang ini berkata dalam hatinya, ini anjing kehausan seperti aku tadi kehausan. Jadi sayang terhadap anjing ini. Famala'a khaffahu ma'an thumma amsakahu bifihi fasakal kalba. Lalu orang ini karena anjing kan nggak bisa turun ke dalam sumur, turun nggak bisa naik lagi anjing, ya. Akhirnya orang ini turun lagi ke dalam sumur lalu mengisi air dengan sepatu slop, ya. Orang ini pakai sepatu kayak sepatu slop, diisi dengan air, digigit dengan giginya, ya, untuk naik sumur. Ketika naik diminumkan kepada seekor anjing, ya. Fasyakarallahu ta'ala lahu faghafara lahu. Gara-gara itu Allah terima amalannya. Gara-gara itu Allah ampuni semua dosa-dosanya. Semua dosanya diampuni oleh Allah karena apa? Kasih sayang terhadap seekor anjing, ya. Apalagi kepada manusia, apalagi kepada orang muslim. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaim la ajran. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala ketika menolong hewan? Menolong hewan, apakah kita dapat pahala? Gala, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Menolong setiap hati yang masih basah, maknanya yang masih hidup, makhluk yang masih hidup, menolongnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kecuali hewan-hewan yang memang sunnahnya dibunuh, ya. Ada hewan-hewan yang sunnahnya dibunuh, misalnya ular, jangan dikasih air ular, ya, ya. Atau misalnya kalajengking, ya. Atau misalnya cicak, ya, sunnah untuk dibunuh, ya. Atau misalnya babi, ya, babi juga. Para ulama menjelaskan ada 6 makhluk hidup yang dianggap tidak terhormat. Ada 6 makhluk hidup yang dianggap tidak terhormat. Maknanya apa? Layak untuk mati, nggak layak untuk hidup dalam Islam. Tidak dianggap terhormat. Siapa saja itu? Yang pertama babi. Babi dianggap tidak terhormat. Jadi nggak boleh, oh ada babi kehausan kita kasih tolong, kasih minum. Nggak boleh itu hukumnya, ya. Jadi yang pertama adalah babi. Yang kedua adalah anjing gila. Anjing gila. Kalau anjing yang tidak gila, yang jinak seperti tadi kita tolong dapat pahala. Tapi ada anjing gila yang liar, itu dianggap tidak terhormat, yang mengganggu, ya, anjing yang suka
mengganggu, anjing gila istilahnya. Itu dianggap tidak terhormat, nggak boleh kita bantu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah makhluk hidup yang dianggap tidak terhormat, orang yang meninggalkan sholat. Ya, dianggap makhluk hidup yang tidak meninggalkan sholat, tidak terhormat. Karena apa? Dalam syariat Islam hukumannya adalah hukuman mati. Kalau syariat Islam, ya, itu pun yang berhak menjalankan pihak pemerintahan. Gak boleh kita, oh ini orang gak pernah sholat kita bunuh, haram hukumnya, gak boleh. Ya. Jadi dalam Islam yang berhak menjalankan hukum pidana, potong tangan misalnya, hukuman mati adalah khusus dari pihak pemerintahan kalau menjalankan syariat Islam. Kalau tidak boleh kita istilahnya main hakim sendiri, haram hukumnya. Jadi nggak layak hidup orang yang meninggalkan sholat. Dalam Islam hukumannya adalah hukuman mati. Ada orang meninggalkan sholat disuruh tobat, disuruh sholat. Kalau nggak mau dihukum mati. Jadi ini yang kedua, orang yang meninggalkan sholat. Yang ketiga ya. Lalu yang keempat adalah zani muhson, pezina yang statusnya sudah menikah. Orang pezina tapi statusnya sudah. Kalau berzina belum menikah dosa besar, tapi bukan hukuman mati, dicambuk 100 kali. Ya. Sebenarnya cambukan 100 kali itu adalah terapi. Ya. Ditemukan oleh para ilmuwan bahwa untuk menghilangkan sifat suka berzina itu adalah dengan dicambuk 100 kali. Jadi sebenarnya itu adalah terapi. Ya. Jadi statusnya kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Itu pun yang berhak menjalankan dari pihak. Tapi kalau sudah menikah itu hukumannya adalah dirajam. Dirajam, ya, dilempar sampai mati. Maknanya apa? Nggak layak hidup. Ya, layaknya untuk mati, dianggap makhluk hidup yang tidak terhormat. Ya. Yang keberapa tadi? Lalu yang kelima adalah orang murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang tadinya Islam keluar dari Islam dianggap tidak terhormat sebab hukumannya adalah hukuman mati. Nah, orang yang Islam keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya ya Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim Islam. Caranya bagaimana agar meninggal dalam keadaan Islam? Gak bisa kita maksain diri kita meninggal dalam keadaan Islam, gak bisa. Kalau Allah ingin cabut, maka meninggalnya dalam keadaan kafir. Naudzubillah min. Caranya bagaimana? Adalah selalu berharap. Selalu berharap kepada Allah agar meninggal dalam keadaan, ingin meninggal dalam keadaan muslim, cinta meninggal dalam keadaan muslim, dan selalu minta kepada Allah meninggal dalam keadaan Islam muslim. Makanya salah satu doa yang ada di dalam Ratib Al-Haddad, ya dzal jalali wal ikram amitna alam. Ya Allah yang maha agung, yang maha mulia, amitna, matikan aku dalam keadaan Islam. Ini salah satu cara untuk meninggal dalam keadaan muslim. Doa, minta sungguh-sungguh kepada Allah. Makanya para ulama menjelaskan bahwa fadilah orang yang istiqomah baca Ratibul Haddad itu fadilahnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Jadi yang dianggap tidak terhormat yang kelima adalah orang yang murtad. Ya. Kalau orang kafir asli, maknanya yang tadinya kafir masih dianggap terhormat. Ya, tapi kalau sudah Islam, keluar dari Islam, dianggap tidak terhormat, murtad. Lalu yang keenam adalah orang kafir harbi. Orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau orang kafir yang tidak memerangi orang Islam masih dianggap terhormat. Zimmi namanya, yang terjaga, yang terjamin, yang tidak memerangi orang Islam. Nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita zalimi, haram hukumnya. Mengambil haknya dilarang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi kalau orang kafir yang memerangi orang Islam secara fisik, ya, ada orang, oh sekarang nggak ada
orang kafir dhimmi semuanya harbi. Salah itu, ya. Ya, karena apa? Semua orang kafir benci Islam. Memang dari dulu semua orang kafir pasti benci Islam. Kalau cinta Islam ya pasti masuk Islam. Ya, tapi secara fisik memerangi orang Islam dengan fisik itu baru namanya kafir harbi yang dianggap tidak terhormat. Jadi ini adalah 6 makhluk hidup yang tidak dianggap tidak terhormat, ya. Lalu yang berikutnya adalah yaitu dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis bahwa budala'u ummati la yadkhulunal jannata bi kathrati salatin wala siyamin walakin yadkhulunaha bi salamati sudur wa sakhawatin nufus war rahmatu li jami'il muslimin. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para wali-wali abdal dari umatku adalah ada budalak wali abdal, wali yang istilahnya diangkat oleh Allah menjadi wali di setiap penjuru, wali abdal namanya. Sesungguhnya wali-wali abdal daripada umatku, mereka masuk ke dalam sorga bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa. Jadi mereka mencapai tingkatan yang tinggi menjadi wali, masuk ke dalam sorga bukan karena banyaknya sholatnya, bukan karena banyaknya puasa. Bukan berarti mereka nggak banyak sholat, nggak banyak puasa, bukan. Banyak sholat mereka, banyak puasanya mereka, banyak ibadahnya mereka. Tapi yang menjadikan mereka ini masuk ke dalam sorga, mencapai tingkatan yang tinggi, bukan itu. Apa itu? Akan tetapi mereka masuk ke dalam sorga, diangkat derajatnya oleh Allah yang pertama karena salamatis sudur, hati mereka selamat, hati mereka bersih, nggak ada rasa dengki kepada orang lain, ya, nggak ada rasa benci kepada orang lain, nggak ada, tidak pernah merendahkan orang lain, ya, tidak ada sifat sombong, ujub, riya dan lain sebagainya, bersih hati mereka. Ini yang pertama. Wasakhawatin nufus, dan yang kedua adalah dermawannya hati mereka. Hati mereka dermawan. Dermawan itu sebenarnya dari hati, ya, tidak dilihat dari harta. Karena apa? Kadang ada orang dermawan tapi bukan dari hatinya, karena pemilu misalnya, mau pemilihan baru bagi-bagi duit, ya. Ini bukan dermawan namanya. Ada butuhnya, ada perlunya, ada maksudnya, ya. Kadang ada orang dermawan hatinya tapi nggak pernah bagi-bagi duit. Bagaimana? Nggak punya duit, ya gimana, ya, istilahnya nggak mampu, ya, padahal dermawan, ya. Jadi dermawan atau tidak dilihat dari hatinya, ya. Jadi yang kedua adalah sakhawatin nufus, jiwa mereka, hati mereka dermawan. Warahmah, yang ketiga adalah punya sifat kasih sayang terhadap semua orang muslim. Ini yang menjadikan para wali itu mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mencapai kedudukan yang tinggi bukan karena dari banyaknya ibadahku, tapi karena bersihnya hatiku, ya, dermawannya hatiku, dan punya sifat kasih sayang terhadap orang lain, ya. Ini yang bisa membuat tingkatan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang punya kasih sayang maka akan dikasih sayangi oleh yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu. Sayangilah siapapun yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Disayangi oleh para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham,
Wa man la yaghfir la yughfar lahu. Barang siapa yang tidak kasih sayang kepada orang lain, maka tidak dikasih sayangi oleh Allah. Barang siapa yang tidak memaafkan orang lain, tidak dimaafkan oleh Allah. Ya, kita selalu minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada, ya, tapi nggak mau maafin orang lain, ya, yang nggak dimaafin oleh Allah. Bagaimana caranya kita agar diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah? Suka memaafkan orang lain, ya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, bahkan diriwayatkan, diceritakan, ya, marra abidun min bani Israil ala kathibin min ramlin waqad asabat bani Israil maja'atun azimatun. Ya, diceritakan dahulu ada seorang abid dari Bani Israel. Ada seorang yang abid itu apa? Banyak ibadahnya, yang beriman kepada Allah, yang banyak ibadahnya kepada Allah dahulu. Ya, masih murni agamanya dari Allah Subhanahu. Ini abid ini dari Bani Israel, ketika melewati, ini orang miskin, abid ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Ketika melewati bukit dari tanah, bukit, ya. Padahal saat itu Bani Israel sedang mengalami kelaparan yang sangat besar. Musim kelaparan, musim kemarau yang panjang, sehingga banyak orang yang kelaparan. Fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana dagigan la asba'a bihi Bani Israel. Akhirnya ini abid niat dalam hati, punya keinginan, kalau seandainya ini bukit dari tanah ini adalah gandum milikku, aku punya gandum sebanyak ini, aku akan kenyangkan semua Bani Israel. Punya sifat kasih sayang. Aku akan menyedekahkan, mengenyangkan semua orang yang kelaparan. Ya. Hanya niat seperti ini, fa'auhallahu ila nabiyyin bani Israel an gulli fulan. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi saat itu, Nabi Bani Israel. Allah wahyukan, gulli fulan, katakanlah kepada si fulan, abid tadi itu, innallaha ta'ala kad aujaba laka minal ajri ma law kana dagigan wa asbahta bihin nas. Allah terima niatnya. Allah berikan pahala kalau seandainya ini bukit dari gandum miliknya disedekahkan kepada semua orang yang kelaparan, diberi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak melakukan apa-apa, hanya niat, punya sifat kasih sayang. Maka dari itu sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalannya. Karena apa? Amalan bisa masuk sifat ria, ya kan? Kita beramal bisa masuk sifat sombong, sifat ujub. Tapi kalau niat gak bisa masuk. Kita punya niat untuk beramal, untuk bersedekah, niat gak bisa masuk sifat ria, sombong, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah beramal, bisa masuk sifat-sifat yang ya tercela. Makanya niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Tapi kalau niat ya diamalkan kalau mampu. Kalau nggak diamalkan ya bukan niat namanya, ya. Nah, ini adalah fadilah. Dalam hadis yang lain juga sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min hakil muslimina alaika. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 haknya orang muslim yang wajib kamu kerjakan. Ada 4 hak orang muslim yang wajib kamu kerjakan. Yang pertama, antu'ina muhsinahum. Kamu membantu orang muslim yang baik. Orang muslim yang berbuat baik kamu bantu. Jangan mencegah orang muslim untuk berbuat baik. Jangan mencela orang muslim untuk berbuat. Kalau ada yang berbuat baik kita bantu. Ini adalah hak muslim yang harus kita kerjakan. Wa antastaghfira limudnibihim. Kamu beristighfar, meminta ampun untuk orang muslim yang berbuat dosa. Haknya orang muslim yang berbuat dosa, kalau berbuat dosa minta ampun, dimintakan ampun, ya, didoakan. Jangan malah dicela, dicaci, dimaki, dibuka aibnya, ya, disebarkan. Ini dilarang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad.
Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi kekurangannya orang muslim, dosanya orang muslim, aibnya orang muslim, maka kekurangannya akan ditutupi oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat. Jadi orang yang suka menutupi kekurangan orang lain akan ditutupi kekurangannya oleh Allah dunia dan di dunianya ditutup, di akhiratnya mananya apa? Diampuni oleh Allah. Nggak ada kekurangannya, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dibuka kekurangan orang lain. Ini kalau sudah jelas orang ada aibnya berbuat dosa, apalagi yang belum jelas lalu disebar jadi fitnah, ini justru dosanya lebih besar lagi ya. Bahkan diceritakan ada seorang wali namanya Hatim Al-Asam. Seorang wali Hatim Al-Asam. Asam itu maknanya tuli. Padahal ini Hatim nggak tuli, cuman julukannya Hatim yang tuli ya. Kenapa kok bisa dijuluki yang tuli? Beliau istilahnya buka toko ya, jualan ya sebelumnya. Lalu ada ibu-ibu yang datang untuk beli barang ya. Ketika mau beli barang, ini ibu-ibu nggak sengaja kentut ya, nggak sengaja. Ini ibu kan malu kan, malu nggak kira-kira? Ya kalau punya malu pasti malu ya. Ya kentut, tapi udah di dalam, udah. Akhirnya ketika ibu-ibu ini mau beli, ini Hatim pura-pura tuli, agak tuli. Ya, saya mau beli ini, apa? Saya mau beli ini, keraskan saya nggak dengar ya. Padahal dengar ini beliau. Tapi apa? Untuk menutupi kekurangan orang lain. Sehingga ini ibu merasa lega. Oh berarti tadi nggak kedengaran, ini agak tuli. Ya, ya gara-gara itu diangkat oleh Allah menjadi wali. Ya, sampai segitunya. Ya, kasih sayangnya terhadap orang Muslim. Ya, menutupi kekurangan orang lain, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara itu dijuluki Hatim Al-Asam ya. Jadi jangan malah diumbar ya. Ada orang berbuat salah diumbar kemana-mana, disebar dalam ini dibenci, bukan akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, kita istighfari, kita mintakan ampun ya. Ya, minimalnya pernah kita kaji dalam sehari membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Lalu yang ketiga, wa anta'uda maridhah, menjenguk orang yang sakit. Nah, ada yang sakit kita jenguk, itu haknya orang muslim yang wajib kita kerjakan. Itu diriwayatkan di dalam hadis, nanti di akhirat Allah akan menegur hamba-hambanya. Allah akan bertanya, wahai hambaku, kenapa dahulu aku sakit kamu tidak menjenguk aku, kata Allah. Kaget orang-orang, ya Allah bagaimana engkau sakit? Masa Allah sakit? Ya, engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dijawab oleh Allah, wahai hambaku, jika kamu menjenguk hambaku yang sakit, maka kamu akan menemukan aku di situ, kata Allah. Sama seperti kamu menjenguk aku, kata Allah. Maknanya apa? Akan mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi menjenguk orang sakit fadilahnya sangat besar, sama seperti menjenguk Allah Subhanahu. Ya, istilah ini hanya istilah saja, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu yang keempat, wa antuhibbata ibahum, kamu mencintai orang muslim yang bertobat, dicintai. Jangan orang muslim yang bertobat dibenci, dijauhi, dicinta. Mengapa? Karena Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Orang yang bertobat dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 hak muslim yang harus kita kerjakan, yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabbi, bi ayyi syai'in ittakhadtani safiyya. Ya Allah, karena amalan apa engkau memilih aku menjadi nabi? Ya, dipilih Nabi Musa itu menjadi nabi di antara Bani Israel. Ya, Nabi Musa yang dipilih oleh
Allah, ya. Mengapa? Karena amalan apa ya Allah yang aku kerjakan sehingga engkau memilih aku menjadi seorang nabi, seorang rasul, bahkan termasuk daripada ulul azmi. Ulul azmi itu ada berapa? 4 apa 5? 5. Ya, mimin ya, mimin ya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dulu urutannya. Nabi Musa, kan mimin. Ya, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Nuh. Ulul azmi, 5 rasul yang paling afdol di antara yang lain. Karena amalan apa yang aku kerjakan ya Allah engkau memilihku menjadi rasul, menjadi nabi? Gala dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatika ala khalqi, karena kasih sayangmu terhadap hamba-hambaku, kata Allah. Saya melihat hati yang paling besar kasih sayangnya terhadap makhlukku, hamba-hambaku adalah engkau, wahai Nabi Musa. Sehingga aku angkat engkau menjadi nabi. Ya, jadi semakin besar kasih sayangnya seorang muslim, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memiliki sifat kasih sayang khususnya kepada orang yang lemah, orang miskin, anak yatim, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal yatima idza dzuriba ihtazza arsyur rahmani libukaihi. Ya, itu diriwayatkan di dalam hadis, anak yatim yang dipukul, ya, itu arsy goncang. Arsyur rahman, arsy-nya Allah itu goncang, ya, karena tangisan anak yatim. Ya, fayaqulullah azza wa jalla, Allah tanya kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, man abka hadzal sabiyya, siapa yang membuat nangis anak yatim ini? Ya, dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mananya apa? Sangat diperhatikan oleh Allah, ya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dijuluki Abul Yatama, ayahnya anak-anak yatim. Ya, karena Nabi Muhammad yatim, ayahnya anak-anak yatim adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Sehingga dalam hadis, man ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersama orang yang mengasuh anak yatim seperti 2 jari ini nanti di surga. Berdempetan, ya, bertetanggaan. Orang yang suka mengasuh anak yatim, tetangganya nanti siapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Ini orang yang punya kasih sayang, itu adalah amalan yang paling cepat untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah beri kita sifat kasih sayang. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau bertanya? Enggak, silahkan. Kita kesempatan untuk bertanya. Enggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana kalau misalnya seorang murid, ya, murid kan ada yang yatim, ada yang tidak yatim. Sementara ada misalnya ada suatu kejadian yang diberi sanksi semua, ada beberapa murid, kan ada termasuk di dalamnya anak yatim. Nah, bagaimana kita menetap solusinya untuk anak yatim? Bahkan semuanya yang lain bisa dihukum apa gitu ya, ternyata berilah. Jadi kalau ke anak yatim gimana? Kan kalau tidak itu pilih kasih. Ya. Jadi ini untuk pendidik bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk mendidik anak santri misalnya ada yang yatim, boleh dipukul apa enggak gitu ya? Ya, sebenarnya mukul itu nggak boleh sama sekali. Jadi kalau beri sanksi pukulan misalnya, pukulannya itu bukan pukulan yang menyakiti. Kalau bukan pukulan yang menyakiti, hanya memberi penegasan saja, boleh-boleh saja, walaupun ke anak yatim sekalipun. Untuk mendidik
Nah, dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun meninggalkan sholat, pukullah mereka, kata Nabi Muhammad. Pukul di sini bukan pukul untuk menyakiti. Pukul menyakiti dilarang, baik anak yatim maupun bukan anak yatim sekalipun. Dilarang sama sekali. Jadi pukul di sini untuk memberi pendidikan, penegasan, pukulan. Pakai kain misalnya, atau pakai apa yang tidak menyakitkan, itu boleh walaupun ke anak yatim. Apalagi tujuannya mendidik, itu bagus sekali agar istilahnya menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, seperti itu. Ya, ya, Bangga. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tadi itu batasan anak yatim itu usia berapa tahun bagi perempuan dan maupun laki-laki? Iya, batasan anak. Udah makin dewasa kita kasih gitu. Ada anak yatim, saya yatim ya. Kamu salah apa kan gitu? Ya, itu bahasa Arabnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya anak yatim itu yang orang tuanya meninggal sebelum balik, bukan dewasa, sebelum balik. Ya, kalau sudah balik masih dianggap yatim, ya semua orang anak yatim semua. Ya, orang tua semuanya bakal meninggal, ya kan? Jadi yang namanya anak yatim itu orang tuanya meninggal belum balik, ini anak. Itu baru dianggap anak yatim yang disayangi oleh Allah Subhanahu. Dan kita mengasuh anak yatim, menafkahi anak yatim, membantu anak yatim, nggak sampai balik saja. Nah, jadi itu yang dinamakan anak yatim, meninggal orang tuanya belum balik. Tapi ketika kita mengasuh anak yatim sampai mandiri, ya, sampai kuliah kalau bisa misalnya, sampai bisa bekerja, bisa menafkahi dirinya sendiri, baru lepas tanggungan kita. Itu yang mendapatkan fadilah yang besar dari Allah. Jadi jangan hanya sampai balik saja dinafkahin, kasihan. Jadi kalau membantu anak yatim dapat fadilahnya, dibantu sampai bisa mandiri, ya, sampai istilahnya sampai menikah, ya. Itu fadilah yang sempurna orang yang mengasuh anak yatim yang akan bertetanggaan dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Ya, kalau membantu nggak terikat, ya, sampai mandiri tadi itu, ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Hari ini kita cukupkan pengajian. Mudah-mudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.